Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang asimtot limit untuk fungsi aljabar. Apa sih asimtot itu? Jadi asimtot itu adalah suatu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil sehingga mendekati nol di jauh tak terhingga. Asimtot juga bisa diartikan dengan sebuah garis lurus yang sangat dekat dengan kurva lengkung di titik jauh tak terhingga. Ada macam-macam asimtot di sini. Asimtot yang pertama adalah asimtot datar, yaitu garis yang sejajar dengan sumbu X. Berikutnya ada asimtot tegak, yaitu garis yang sejajar dengan sumbu Y. Dan yang terakhir adalah asimtot miring, yaitu garis yang tidak sejajar dengan sumbu X dan dengan sumbu Y. Nah, kita lihat di sini ada asimtot datar. Nah, di mana fungsi Y sama dengan fx memiliki asimtot datar, yaitu Y sama dengan K jika limit X mendekati tak hingga dengan fungsi fx itu sama dengan K. Nah, syarat yang pertama adalah jika pangkat tertinggi pada pembilang sama dengan pangkat tertinggi pada penyebut, maka asimtot datarnya ada di garis Y sama dengan koefisien dari pangkat tertinggi pembilang per koefisien pangkat tertinggi penyebut. Yang kedua adalah jika pangkat terbesar pada pembilang lebih kecil daripada pangkat terbesar pada penyebut, maka asimtot datarnya ada di Y sama dengan 0. Dan kasus yang ketiga di sini ada jika pangkat terbesar pada pembilang lebih besar daripada pangkat terbesar pada penyebut, maka tidak ada asimtot datar. Nah, berikut ini adalah gambar dari asimtot datar ya. Untuk pangkat tertingginya untuk pembilang dan penyebutnya sama. Asimtotnya adalah Y sama dengan 1. Contoh dari asimtot datar. Tentukan asimtot datar untuk fungsi berikut. Fungsinya adalah 2x ditambah 2 per x dikurangi 4. Ingat tadi gunakan limit x mendekati tak hingga. Nah, di sini limit x mendekati tak hingga fungsinya 2x ditambah 2 per x dikurangi 4. Ini pangkat tertingginya adalah x pangkat 1. Jadi semuanya kita bagi dengan x pangkat 1. Nah, 2x dibagi dengan x ditambah 2x dibagi dengan x per x dibagi x dikurangi 4 dibagi x. Nah, itu semuanya dibagi dengan x atau x pangkat 1-nya. Maka hasilnya adalah limit x mendekati tak hingga 2 ditambah 2 per x per 1 dikurangi 4 per x. Nah, maka tak hingganya maka x-nya itu kita ganti dengan tak hingga. Nah, di sini ada 2 ditambah 2 per tak hingga per 1 dikurangi 4 per tak hingga. Maka hasilnya adalah 2 ditambah 0 per 1 dikurangi 0. Jadi untuk asimtot datarnya adalah 2 per 1 atau sama dengan 2, atau Y-nya itu sama dengan 2. Itu adalah asimtot datar untuk fungsi 2x ditambah 2 per x dikurangi 4. Nah, kemudian ada contoh berikutnya. Di sini 2x pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 8 per x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 6. Nah, ingat ini untuk mencari limit x mendekati tak hingga, ini kita bagi dengan pangkat tertingginya. Di sini pangkat tertingginya adalah x pangkat 2. Jadi semuanya kita bagi dengan x pangkat 2. Nah, kurang lebih bentuk persamanya seperti ini penyelesaiannya. Semuanya dibagi dengan x pangkat 2.
Nah, di sini ada hasilnya adalah limit X mendekati tak hingga 2 dikurangi 3 per X dikurangi 8 per X pangkat 2 per 1 dikurangi 5 per X ditambah 6 per X pangkat 2. Nah, maka X-nya kita ganti dengan tak hingga, jadi 2 dikurangi 3 per tak hingga dikurangi 8 per tak hingga pangkat 2 per 1 dikurangi 5 per tak hingga ditambah 6 per tak hingga pangkat 2. Nah, ingat berapapun bilangannya ketika dibagi dengan tak hingga, maka itu hasilnya adalah 0. Jadi hasilnya itu 2 dikurangi 0 dikurangi 0 dibagi per 1 dikurangi 0 ditambah 0. Nah, maka hasilnya adalah Y sama dengan 2 per 1. Atau asimtot datarnya yang kita dapatkan adalah Y sama dengan 2. Ya, kemudian ada asimtot tegak. Nah, di sini untuk fungsi Y yang mana fungsinya adalah fungsi fx per gx memiliki asimtot tegak di mana x-nya itu sama dengan k. Jika gx sama dengan 0 dan fx tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk mencari asimtot tegak yang harus kita perhatikan adalah penyebut dari fungsi rasional tersebut. Nah, kita tinggal membuat penyebutnya sama dengan 0, tetapi ingat beberapa fungsi rasional memang tidak mempunyai asimtot tegak. Jadi kita perhatikan di sini adalah fungsi gx-nya sama dengan 0. Nah, kurang lebih untuk gambarnya untuk asimtot tegak ini ada di samping ya. Jadi asimtotnya atau garis lurusnya itu garis yang berwarna biru. Contoh dari asimtot tegak. Nah, tentukan asimtot tegak berikut. Ada fungsinya ini sama seperti yang tadi. Yang contoh yang pertama, 2x ditambah 2 per x dikurangi 4. Nah, ingat di sini kita diminta untuk menyelesaikan asimtot tegak. Yang kita perhatikan cukup di penyebutnya saja yang kita buat jadi sama dengan 0. Nah, di sini penyebutnya adalah gx, gx-nya adalah x dikurangi 4. Jadi x dikurangi 4 itu sama dengan 0, maka x-nya itu sama dengan 4. Atau asimtot tegaknya kita dapatkan adalah 4. Contoh berikutnya ada asimtot tegak, yaitu ini ada contohnya 2x pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 8 per x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 6. Nah, ingat kita cukup lihat untuk penyebutnya saja. Di sini penyebutnya adalah x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 6. Kita buat jadi sama dengan 0. Nah, kita faktorkan jadinya x ditambah 2 dikali x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, x yang pertama itu kita gunakan x ditambah 2 sama dengan 0. Maka x-nya adalah negatif 2. Kemudian x ditambah 3 itu sama dengan 0. Maka x yang keduanya adalah negatif 3. Jadi untuk asimtot tegak dari fungsi fx itu 2x pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 8 per x pangkat 2 ditambah 5x tambah 6 itu adalah x sama dengan min 2 dan x sama dengan min 3. Ya, tadi kita sudah lihat untuk mencari asimtot datar dengan asimtot tegak dengan cara menghitung. Nah, kita coba lihat di sini grafiknya dengan menggunakan GeoGebra. Di sini ada persamaan 2x pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 8 per x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 6. Grafiknya kurang lebih seperti ini. Tadi kita lihat untuk asimtot datarnya itu adalah Y sama dengan 2. Nah, ini asimtot datar yang kita temukan di sini. Nah, jadi ketika kita geser sini,
asimtot datarnya itu akan mendekati grafik yang warna merah, atau dia hampir mendekati 0 sampai ke tak hingganya. Nah, di sini. Nah, kemudian itu adalah asimtot datar, kemudian ada asimtot tegak. Saya akan buat tadi asimtot tegaknya adalah X sama dengan negatif 2. Nah, ini asimtot tegak yang pertama. Ya, kemudian asimtot tegak yang kedua, karena ini persamaannya penyebutnya itu bentuk persamaan kuadrat, jadi ada 2 asimtot di sini min 3. Nah, tadi hasil hitungan tadi itu ada X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 3. Nah, ini asimtot tegaknya. Jadi ketika kita tarik terus, dia asimtotnya akan mendekati grafik dari persamaan ini. Ya, kemudian ini ada grafik berikutnya, itu ada 2X ditambah 2 per X dikurangi 4. Nah, kita akan buat asimtot datarnya. Tadi sudah kita cari, itu asimtot datarnya adalah Y sama dengan 2. Nah, ini gambar dari asimtot datarnya. Nah, jadi ketika kita tarik, ya, garis lurus yang berwarna hijau, dia akan mendekati grafik dari yang berwarna biru. Nah, ini asimtot datar atau Y sama dengan 2-nya dari persamaan 2X ditambah 2 per X dikurangi 4. Kemudian kita buat asimtot tegaknya. Di sini asimtot tegaknya tadi X sama dengan 4. Nah, ini asimtot tegaknya. Nah, ini asimtot tegaknya. Jadi ketika kita geser, garis merah ini dia akan mendekati garis yang berwarna biru atau grafik yang berwarna biru ini. Ya. Nah, ini dengan menggunakan GeoGebra bisa kita lihat asimtot datar dengan asimtot tegak dari persamaan 2X ditambah 2 per X dikurangi 4. Nah, ini ada asimtot miring. Nah, sebuah fungsi Y sama dengan fx per gx memiliki asimtot miring senilai Y sama dengan hx jika pangkat tertinggi fx lebih dari pangkat tertinggi gx. Yang kedua adalah hasil bagi fx dan gx. Nah, hx-nya harus berderajat 1 atau linier. Nah, asimtot miring itu adalah garis yang tidak sejajar dengan sumbu X dan dengan sumbu Y. Nah, kita lihat ini gambarnya. Nah, ini adalah gambar dari asimtot miring. Ya, untuk contoh asimtot miring, di sini ada persamaan 2X pangkat 3 ditambah 7X pangkat 2 dikurangi 5X ditambah 1 per X ditambah 3. Nah, untuk menyelesaikan asimtot miring ini bisa kita gunakan konsep dari pembagian polinomial atau pembagian suku banyak yang sudah kita pelajari di kelas 11. Nah, ini gunakan cara bersusunnya. Nah, maka untuk hx-nya atau hasil baginya di situ kita dapatkan adalah 2x pangkat 2 ditambah x dikurangi 8. Itu untuk menggunakan cara bersusunnya, atau bisa juga kita gunakan cara Horner. Nah, ini juga sama, hasil baginya adalah 2x pangkat 2 ditambah x dikurangi 8. Nah, ini grafiknya ya untuk mencari asimtot miringnya. Nah, grafiknya yang kita buat adalah grafik terbuka ke atas. Sini asimtot miringnya. Ya, itu tadi pembahasan kita tentang asimtot. Jadi ada 3 asimtot. Ada asimtot datar, asimtot tegak, dan asimtot miring.
Ya, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.